Lupa sedekah kali gue ya. Abis jemput istri lagi pengen makan bubur di Radal, ya udah. Itu kejadiannya cepet banget. Jadi posisi gue tuh lagi ngasih lihat, gue habis ada sesi foto lah, nyari opsi mana yang bagus gitu kan. Jadi kaca gue buka sedikit karena gue ngerokok. Ya gue miring ke sini, padahal gue udah miring loh jauh. Itu tiba-tiba yang zep, hilang, dan yang gue ngeh tuh tangannya udah mulai nyampe di perbatasan jendela kan. Gue nggak terlalu besar kok bukanya tuh jendelanya juga. Dia emang expert banget. Ya udah dia refleks gue cuma buka pintu. Tadi gue harapin dengan buka pintu tangannya masih nyangkut, tapi masih cepet banget gitu loh. Jadi emang nggak nyangkut tangannya. Ya udah dia naik lagi ke motor ya, karena ada yang nunggu dia kan. Udah, cuma satu soal itu ada beberapa kerjaan penting banget, data-datanya. Ya udah, aku kejar, sempat tuh berhenti dan nunjukin apa gitu, pokoknya ada gagang lah di sini lah, ada gagang. Ya cuman pikirannya waktu itu mindsetnya cuman yang data. Kejar terus sampai akhirnya sekitar hampir 2 meter baru akhirnya mereka mungkin panik ya, langsung lari, bukannya ke jalan raya. Mungkin kalau ke jalan raya selamat kali ya mereka ya. Mereka lari ke komplek ya. Singkat cerita, nggak tahu kenapa di ujung komplek motornya goyang dan jatuh. Mereka lari akhirnya lewat ada kayak parit gitu lah, ada kayak kali kecil gitu di bagian belakang kompleknya. Ya udah ya mungkin karena panik, karena emang kan perumahan itu banyak yang nongkrong lah ya, akhirnya banyak yang kejar, sehingga mereka jadi goyang dan jatuh. Gue sih nggak bisa bohong kalau gue juga waktu itu kesel gitu ya, keambil. Tapi gue nggak bisa bohong juga ketika gue bersyukur banget mereka nggak ketangkep gitu loh, karena masa udah terlalu banyak. Gue yang ngeri aja gitu kalau emang sampai akhirnya ya elah handphone doang, sampai akhirnya kita nggak tahu ada masa kan. Ya gue ya ada bersyukurnya juga lah. Salah apa enggak ya gue bersyukur mereka nggak ketangkep ya. Gue nggak tahu. Tapi kasihan juga gitu ngebayang kalau kan udah banyak banget orang. Ya udahlah akhirnya motornya di situ, ya udah bikin laporan deh ke polisi. Ya saya di sini ya plat nomornya bodong, yang jelas ya, motor bodong. Dan emang dari pihak kepolisian juga nanya apa kamu dilanjutin. Saya bilang ya udahlah gitu kan. Tapi di sisi lain ya mereka bilang nggak apa-apa, pokoknya dari sayanya mau nggak dilanjutin juga, dan kita emang mesti ditindak karena memang ini rupanya kalau dari info dari kepolisian juga di bulan Agustus tuh yang laporan tuh udah hampir 20 laporan di daerah situ Antasari, Pegogan, Radio Dalem, Gandaria situ ya. Itu emang udah hampir 20 inilah, 20 laporan bulan Agustus aja loh. Itu yang lapor loh. Karena orang kan jarang juga, kenapa? Artinya nggak banyak juga yang nggak ngelapor mungkin. Berarti kejadiannya lebih dari 20 kayaknya. Konon udah TO dan sewaktu emang gue bilang ya udahlah kalau gue sih emang gimana biar berjalan aja. Dari mereka juga komit ya ini akan kita tindak lanjutin dan akan diupdate setiap laporan itu. Ya kalau gue ya udahlah ya gitu. Dia juga kasian ngombok malahan kali ya. Itu lagi nggak ngobrol tuh berdua tuh, yang muncengan tuh Lucy lagi salah-salahan tuh kayaknya. Jadi kayak cerita warkop dulu. Ya udah akhirnya saya serahin ke polisi lah. Ini tadi juga emang keluarga situ perhatiannya lucu juga nih. Sosok lah pokoknya lah. Ya artinya ya pokoknya salah-salahan lah mereka berdua. Mikirnya waktu itu cuma emang data sih ya, karena di mindset cuma yang gue mesti nyelamatin emang beberapa kerjaan yang lagi ngejar deadline. Jadi gue rencana emang habis makan nih emang bekerja lagi di rumah kan, lanjutin. Jadi emang udah bukannya berani ya, tapi emang mungkin gue nggak tahu diri aja ya, karena sampai hari ini kaki gue pegel-pegel memang. Baru berasa ya, Mas? Ada 600 meter kali sprint gue kenceng banget, hampir 1 kilo tuh sprint ini. Ya malam itu nggak berasa, besok baru gue nggak tahu diri, ini gue salah kayak. Ya artinya ketika emang lari tadi saya nggak mau teriak maling dulu kan,
saya masih teriak berhenti gitu kan, woi gitu masih ya ada ngomong kotornya lah. Udah, tapi ketika masuk komplek udah mulai teriak karena saya pikir kalau saya lari masuk komplek ada yang nongkrong pasti saya ditanya kenapa, mendingan saya teriak duluan kan. Udah akhirnya karena di situ banyak yang ini ikut ngejar, dia somehow motornya goyang, kesengkat jin kali ya. Goyang tuh berat jatuh nggak ada angin nggak ada apa, ya udah mereka langsung nyelamatin diri gitu. Ya itu tadi gue di sisi lain gue ada yang nggak bisa ngebohongin diri gitu, sempat ngomong sama istri kok gue bersyukur ya mereka nggak ketangkap saat itu gitu loh, karena emang udah banyak banget orang gitu dan biasanya pada masa gitu kan siapa yang mengontrol gitu loh. Gue nggak mau ngomong anarkis segala macam, tapi siapa yang mengontrol, yang latah-latahan ikut pulang kantor kesel ya, gue kesel pulang kantor ya, itu kan ada aja yang kayak gitu kan. Nah agak-agak bersyukur juga gitu loh. Ya nggak tahu sih. Istri yang marah sampai malam nih marah-marah terus. Mampus orang. Ya udah maksudnya ya udah kejadian ya mau diapain lagi gitu loh. Gue sih mikir emang mungkin ya kalau emang yang buat ya lampu merah ya tutup kaca. Ya artinya dari kita sendiri lah. Jangan akhirnya kita berharap semua tempat aman gitu ya. Dari kita sendiri juga udah bersifat logika ya, tempat yang dikira rawan ya tutup kaca. Kalau emang ngerokok ya matiin dulu rokoknya. Tapi gue enggak sih, nggak matiin rokok juga. jadi tiap malam gue lewat situ soalnya pakai handphone begini. Oh iya. Berarti kapok nih, Pak? Kapok. Kapok artinya? Kapok nggak ngerokok gitu. Ya tetap sih, makanya itu tadi malah lewat situ terus dengan nempel di kaca malah sekarang. Ini kejadian pertama. Kejadian kriminalitas, kejadian dirimu apa sudah pernah? Ini baru sekali. Seumur hidup baru sekali ini. Ini makanya kaget juga ya, ngerasa gitu. Kalau tadinya kan teman sempat cerita gitu kan, ini itu gitu kan. Ya akhirnya ya ngerasain juga, nggak apa-apa. Ya nggak bisa ngebohongin sih kalau emang pada saat itu ya kesel gitu kan. Apalagi justru buat gue sama sekali bukan sok jago gitu ya. Yang dipikiran ketika emang akhirnya kita membiarkan yang kita takut sama yang jahat makin seliweran. Itu prinsip gitu loh. Itu udah prinsip gue banget. Melihat sesuatu yang kayak gitu dan akhirnya kita yang takut. Masa orang yang nggak ngapa-ngapain yang mesti terkurung? Yang terkurung tuh mereka, bukan kita gitu loh. Mereka yang mesti takut apapun itu gitu. Makanya ya selain emang masalah data segala macem, juga nggak mau akhirnya jadi pikiran orang gampang ditakut-takuti gitu. Kita nggak salah ngapain takut. Kalau gue berpikirnya lebih sesimpel itu aja. Tapi sempat melihat muka pelaku nggak sih, atau dia tutup? Yang depan full face, yang ngambil handphone gue emang half face, emang agak kelihatan. Kisaran umurnya berapa, Mas? Anak muda kah? Paling enggak lebih dari 35 lah. Tapi mungkin juga ya umurnya 20, tapi mungkin tua, nggak tahu kita ya. Kan ada yang kayak gitu tuh. Udah pemain gitu ya, Mas? Iya, itu karena emang jendela yang dibuka tuh nggak gede kok, nggak gede, dan dia tuh bisa aja emang sempet butak gitu. Istri pun nggak ngeh. Jadi ketika emang gua keluar ngejar, dia cerita awalnya dipikir ada orang yang jual mobil dan saya marah-marah, tapi kok malah lari gitu kan, malah lari menjauh ngejar. Itu mungkin ngehnya baru 3 menit kemudian, mungkin ketika emang gue mulai teriak maling dan sebagainya. Emang cepat banget kejadiannya, jago banget. Mungkin dulu kalau di film-film Benyamin dulu dia latihannya pakai bikin nangka yang taruh di air tuh dia ngambil gini gitu loh, jago banget soalnya. Katanya emang lagi musim di 2 bulan belakangan ini, kayak durian nih musimnya. Tapi ya buat gue ya kalau emang udah ada terima laporan mungkin ya mungkin gue juga percaya mereka bilang selama ini TO, tapi emang selalu selisipan. Dan ketika emang itu motor jatuh, emang ada warga cerita ada patroli yang ngejar, cuman nggak hilang gitu. Nah artinya ada kabar juga kalau mereka tuh udah ada operasi kayak gini, udah TO di jam-jam macet, jam-jam pulang kerja. Biasanya jam-jam pulang kerja gitu, jam-jam dari jam 7 sampai jam 9 daerah situ. Nah ya mungkin patrolinya dipersering ya. Kalau emang udah tahu itu yang operasionalnya pakai motor ya
susah ngejar motor di